Halo, selamat datang kembali di podcast Ngobrol Seru, Sehat di Rural dan Urban, episode 9, part 2. Melanjutkan diskusi kita di part 1, yuk kita simak tips dari Dr. Dian tentang gimana cara ngatur pola makan dengan budget yang terbatas. Happy listening, people! Ada satu pertanyaan titipan nih dok dari teman saya. Kebetulan saat ini adalah anak kos. Jadi jika dia punya uang belanja, misalnya 50.000 untuk satu hari, atau 150.000 untuk seminggu misalnya. Itu kira-kira susunan lauk pauknya seperti apa ya dok yang bisa ia dapatkan agar kebutuhan nutrisinya terpenuhi? 150.000 seminggu ya. Ini mungkin kita harus menyiasatinya dengan mau tidak mau dia harus memasak gitu ya. Karena kalau makanan beli pasti nggak cukup gitu ya, nggak cukup atau setengah minggu udah habis nanti uangnya. Memenuhi jenis-jenis yang harus didapat, jadi artinya dia mungkin harus belanja ya Mas ya. Paling tidak anak kos itu kan bisa belanja telur. Telur itu 1 kilo tuh sekarang sekitar 25.000. Kemudian pengganti protein lainnya mungkin minggu ini dia bisa belanja ayam, ya ayam sekitar 50.000 kalau nggak salah satu potong itu bisa dipotong sekitar 10 sampai 12 satu ekor ayam. Kemudian dia mungkin harus siapkan sayuran yang gampang diolah. Sayuran yang gampang diolah itu mungkin paling mudah adalah lalapan ya. Dia bisa beli selada, dia bisa beli tomat, ketimun, atau kalau dia rajin dia mau menumis, boleh tumis buncis atau kacang panjang gitu ya yang dia suka, dan dia mungkin juga harus ada stok tahu tempe sebagai protein nabatinya. Nah, itu makanan itu bisa diolah mungkin per setengah minggu, ayam bisa diungkep ya, dibumbuin goreng mungkin, tempenya bisa digoreng biasa atau dibacem, kemudian telurnya yang nanti bervariasi. Telur kan bisa direbus, bisa dibikin semur, bisa dibalado, atau digoreng biasa. Nah, jangan lupakan juga mungkin sisakan untuk membeli seperti minyak, mentega, gitu ya, bumbu-bumbu yang memang cukup untuk seminggu gitu. Jadi artinya dia harus siapkan waktu untuk mengolah di sore atau malam hari sehingga besoknya mungkin tinggal disiapkan untuk membawa bekal. Buah yang murah dan banyak di pasaran itu mungkin pisang ya. Bisa untuk minggu ini atau setengah minggu, nanti ganti pepaya. Pepaya itu juga masih terjangkau, saya rasa minggu depannya ganti melon gitu ya. Jadi memang dengan jumlah uang yang ada, itu memang harus menyiasatinya dengan baik gitu. Dan supaya nggak bosen, jadi variasinya yang diolah gitu ya, yang dibikin supaya itu banyak sekarang tutorial di YouTube deh gitu ya. Misalnya dia pagi makan roti, nanti siangnya dia bisa telurnya dibalado dengan potongan tomat dan ketimun gitu ya, tambah tempe goreng misalnya. Malamnya baru kalau udah sampai kos-kosan dia goreng ayam gitu. Besoknya mungkin dibalik ya, ayamnya yang buat bekal, malamnya dia bisa bikin telur orak-arik dicampur kalau dia punya kol atau apa yang bisa diorak-arik, tambah lagi tahu, bikin sambal kecap gitu. Jadi artinya memang dia harus rajin, aktif, dan membuat dirinya senang aja gitu. Senang aja bahwa ini yang saya makan sudah memenuhi prinsip gizi seimbang kok sebetulnya gitu. Luar Ya. biasa Dr. Dian. Ini siasat ini sangat berguna banget untuk anak-anak kos di luar sana ya yang dengar podcast ini. Iya dokter, wah luar biasa. Saya juga merasa sangat termotivasi dan terinspirasi sekali mendengar penjelasan dokter. Jadi terpikirkan untuk lebih mengatur pola makan saya. Dokter, untuk yang terakhir dokter, saya beberapa waktu lalu pernah terkonfirmasi positif COVID-19. Tapi saat ini saya sudah sembuh dokter. Nah, mau tanya nih, pola makan seperti apa sih yang harus saya lakukan, yang harus saya perhatikan? Apakah saya juga masih boleh nih makan makanan seperti bakso atau gorengan seperti itu, dokter? Baik.
Mbak Diana. Sudah sehat ya, alhamdulillah saat ini Iya, ya. dokter. Iya. Ya, jadi sebetulnya prinsipnya kalau orang sedang terpapar itu kan biasanya nafsu makan sangat menurun. Betul. Jadi kita yang penting meningkatkan dulu appetite-nya supaya dia mau makan. Jadi kadang-kadang nggak usah terlalu banyak diatur dulu. Jadi apa yang dia mau coba aja. Yang penting dia mau makan gitu ya. Apa yang dia suka kita coba kasih. Kecuali kalau dia nggak ada masalah. Kalau dia nggak ada masalah ya kita sesuaikan dengan pola gizi seimbang tadi. Nah, mengenai tadi pertanyaan Mbak Diana boleh makan bakso atau enggak, siomay, empek-empek gitu ya, itu kan kedoyanan kita semua ya. Boleh tentu saja Mbak Diana, tapi perlu diingat kadangkala orang Indonesia itu sering menganggap makanan-makanan tersebut itu justru sebagai cemilan. Tapi coba kita lihat isinya. Kan isi dari bakso itu biasanya ada mie atau bihunnya. Itu udah kita anggap sebagai karbohidrat. Kemudian ada baksonya sendiri yang biasanya dari daging sapi ya, ada juga mungkin bakso ikan atau bakso ayam. Itu sebetulnya sudah protein yang dicampur dengan ada tepungnya juga, ada sedikit karbohidrat di situ. Kemudian kadang-kadang kita masaknya pakai tetelan ya gitu ya, atau daging iga itu sudah ada sumber lemak di situ. Kemudian kita tambahkan sayur. Biasanya ada sawi hijau atau caisim. Kadang-kadang kita taburi lagi dengan kacang bawang, kacang sukro, dan lain-lain tuh buat ngabisin kuahnya. Nah, itu udah ada protein nabati juga di situ. Artinya itu sudah lengkap sebetulnya sebagai makanan pokok atau makan besar. Jadi kalau kita mau makan bakso, kita harus ingat nih, kebutuhan kita hanya 1.500. Bakso aja mungkin satu mangkok itu udah 400 kalorinya. Jadi artinya mau makan nasi atau bakso, pilih salah satu. Kadang orang sering makan nasi dulu deh, baksonya nanti gitu buat cemilan. Nah, kalau diakumulasi itu yang salah. Makanya banyak sekali orang-orang Indonesia yang obes karena salah kaprah di situ. Menganggap makanan yang sebetulnya makanan pokok dianggap sebagai camilan. Oke, Gitu terima ya. kasih. Ya. Iya, ada satu lagi Mas, kopi ya. instan ya. Kopi instan itu juga kalorinya tinggi. Jadi perlu saya ingatkan di sini, terutama mahasiswa ya yang sering nongkrong-nongkrong di gerai kopi itu, kalau kita minum kopi instan atau anak kos yang beli adukan 3-in-1 gitu ya, itu sama dengan satu piring nasi dengan lauk pauk kalorinya. Coba sekali-sekali lihat di belakangnya, sekitar 200 sampai 300 kalori. Sementara kalau kita makan nasi dengan telur ceplok, dengan tumis buncis misalnya yang gampang pagi-pagi, itu sama. Jadi hati-hati kita pilih mau minum kopi atau makan nasi. Kalau saya sih lebih pilih makan nasi. Gitu ya Mas Fahmi. Baik Iya. dok, pastinya dok ya. Pilih nasi daripada kopi dulu. Iya, ya. Kalau dua-duanya kebanyakan Mas soalnya. Iya, betul. Oke dok, terima kasih untuk sharingnya hari ini Dr. Dian. Dan sebelum kita berpisah, mari kita dengarkan closing statement dari Dr. Dian. Baik, mungkin untuk sobat sehat semua, mari kita mulai menjaga pola makan kita. Tentunya yang pertama dengan gaya hidup sehat terlebih dahulu yang harus kita jalani, apalagi di masa pandemi ini kita harus menerapkan prinsip ada 3M, 5M, sampai 6M ya, yang sekarang memang sudah menjadi program pemerintah ya. Yang penting kita tetap cuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker dimanapun kita berada, apalagi kalau berada di luar. Kemudian jangan lupa beraktivitas fisik ya, aktivitas fisik itu harus kita lakukan 30 menit sehari. Kalau tidak sempat artinya mungkin harus dibagi-bagi ya, dibagi-bagi itu bisa pagi 10 menit, siang 10 menit, sore 10 menit. Kalau nggak sempat juga ya mungkin di akhir pekan, ya di akhir minggu, di weekend, itu yang harus kita jalani ya, Sabtu dan Minggu. Mau apapun yang disukai harus beraktivitas fisik. Kemudian untuk pola makannya sendiri, jangan lupakan bahwa kita punya prinsip yang namanya 3J, yaitu jenis, jumlah, dan jadwal, yang usahakan harus didapatkan setiap hari, sehingga zat gizi yang memang kita perlukan, yaitu zat gizi makro, mikro, dan juga serat, itu terpenuhi, dan kita dapat mempertahankan imunitas kita, sehingga kalaupun terpapar COVID-19, kita dengan gejala ringan saja. Insya Allah kita semua tidak terpapar, tetap sehat, semangat untuk berkarya, semoga pandemi ini segera berakhir.
Terima kasih Amin. Mas Fahmi, Mbak Diana. Terima kasih banyak Dokter Dian. Wah, kita jadi banyak belajar banyak ya soal gimana sih cara menjaga asupan gizi saat isoman. Nah, gimana Sobat Sehat? Bermanfaat sekali kan ilmu yang kita dapat hari ini? Nah, Kak Diana, kalau Sobat Sehat punya pertanyaan, bisa tanya nggak ke kita? Bisa sekali, Kak. Sobat Sehat bisa ajukan pertanyaan ke media sosial EOKRU di Instagram atau Twitter di @eokru_official atau Facebook di @eokru.indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Dian yang sudah berbagi bersama kita di podcast kali ini. Dan sampai jumpa di episode podcast Ngobrol Seru, Sehat di Rural dan Urban selanjutnya. Bye-bye.